Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Linda. Hadir, Bu. Surabina. Hadir, Bu. Nanda Natasya. Hadir, Bu. Indiani. Hadir, Bu. Yeni Florentina. Hadir, Bu. Oke. Ternyata anak Ibu, anak kelas 3 ini, anak-anak yang rajin ya, semua hadir. Oke. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu tunjuk satu ya yang untuk memimpin. Oke, Surabina silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami ya Tuhan. Kami juga ibu guru kami ya Tuhan. Untuk memberikan kesempatan di dalam pelajaran. Inilah doa anak kita ya Tuhan. Amin. Terima kasih Surabina. Oke sayang, kita boleh buka buku IPA halaman 3 ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 3. Ya, Bu. Di situ ada judulnya wujud benda. Materi kita tentang wujud benda. Kelihatan apa nak judulnya? Wujud benda, Bu. Ya. Di dunia ini kita terdiri dari makhluk hidup, ada juga yang makhluk mati seperti benda mati. Benda mati itu memiliki 3 sifat, ada sifat padat, cair, dan gas. Di sini yang kita akan bahas yaitu sifat-sifatnya dan contohnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifat benda padat. Sifat benda padat itu yang pertama, bentuknya itu tetap. Seperti yang kita lihat di sini ada botol minum ini bentuknya tetap. Walaupun kita masukkan ke wadah, misalnya kita masukkan ke baskom atau ke plastik, dia tetap berbentuk botol minum. Kemudian masanya tetap. Masanya itu tidak akan berkurang kecuali kalau kita potong, kita gunting. Kemudian dapat digenggam seperti ini, bisa kita pegang. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya seperti kertas. Kertas kan itu benda padat. Jika kita gunting, dia akan berubah bentuk. Dan bisa juga dipotong, seperti misalnya meja. Meja itu kan benda padat atau kayu. Itu bila kita potong akan berubah bentuk. Misalnya panjang bisa jadi persegi atau bisa jadi segitiga. Kemudian ada dapat juga berubah wujud dari padat menjadi cair. Ada juga dari padat menjadi gas. Contoh benda padat menjadi cair, ada yang tahu nak? Contohnya apa? Tahu ya? Contohnya itu seperti es batu, ya benar, Sinanda, es batu. Es batu itu padat, bisa berubah jadi cair apabila terkena sinar matahari. Kemudian yang kedua, ada juga benda padat berubah menjadi gas. Contohnya ada yang tahu? Contohnya yaitu kapur barus. Kapur barus itu benda padat bisa berubah menjadi gas. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair itu memiliki sifat yang pertama, bentuknya mengikuti wadahnya. Misalnya ini, Ibu kan punya air minum. Air minum ini merupakan benda cair. Benda cair ini apabila dimasukkan ke dalam botol minum akan berubah menjadi botol minum bentuknya. Apabila dimasukkan ke dalam baskom, bentuknya akan berubah menjadi wadah baskom. Apabila dimasukkan ke dalam plastik, bentuknya mengikuti wadah plastik. Oke, berarti mengerti ya nak. Kedua yaitu menempati ruang. Dia di sini menempati ruang penuh. Apabila dimasukkan begini, dimasukkan ke baskom juga dia menempati ruang. Yang ketiga yaitu mempunyai massa. Yang keempat permukaannya selalu rata. Yang atas ini kan rata, ini selalu rata. Kemudian sifatnya yaitu mempunyai massa. Dan yang terakhir sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya kan ada seperti kolam renang gitu, kalau yang dia yang atas ke bawah gitu airnya mengalir. Dan ketiga yaitu benda, sifatnya benda gas. Ada beberapa sifatnya. Yang pertama yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Misalnya kan seperti balon, kita tiup itu udara itu masuk, dia akan mengikuti permukaan balon itu akan membesar. Kemudian yang kedua volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Dan yang ketiga susunan partikelnya itu sangat jarang gitu, sangat lemah. Kemudian yang terakhir mengisi seluruh ruang yang ditempati. Kemudian contoh-contoh dari ketiga sifat tersebut, yang pertama benda padat. Ada yang tahu di sini apa contoh benda padat di kelas kita ini? Meja. Iya benar, meja. Yang lain? Pulpen, Bu. Iya pulpen. Sudah Bina? Oh, betul. Iya buku. Nanda Natasya? Kursi, Bu. Iya kursi. Kemudian ada juga benda cair di kelas kita ini. Ada yang tahu apa? Benda cair? Air minum, Bu. Iya benar, air minum. Kemudian ada juga benda gas. Ada yang tahu?
Benda gas yang setiap hari kita hirup. Udara. Iya, udara. Oke, dari semua pembahasan tentang materi kita, apakah anak-anak ibu ada yang belum paham? Atau ada yang belum mengerti yang ingin ditanyakan kepada ibu? Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham. Karena semua sudah paham, baiklah dicatat ya nak PR kita ya. Hanya 2 soal saja. Oke, soal pertama. Sebutkan ciri-ciri atau sifat benda cair. Dan contohnya. Sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, coba kamu tuliskan apa saja contoh benda cair dan benda gas yang kamu temui di lingkungan rumahmu. Ulangi, Bu. Coba kamu tuliskan contoh benda cair dan benda gas yang kamu temui di lingkungan rumahmu. Oke, tugasnya dikumpul besok ya nak. Karena sudah tidak ada pertanyaan dan PR sudah ditulis. Sekian pertemuan kita hari ini di Bu Arab. Semuanya dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Sebelum diakhiri, kita mau berdoa dulu ya nak. Satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar. Tuhan, karenanya Engkaulah berkatikan pelajaran ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah guru kami ya Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Inilah doa anak kita sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di hari selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu.